Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, di mana pada malam hari ini kami hamba-hamba Tuhan dalam rangka rapat wilayah dan sidang jemaat GBD Batu Raja boleh bersama-sama kita pada malam hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pengurus wilayah yang memberikan kesempatan bagi saya pada malam hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan sebagai renungan buat kita, dan kiranya Roh Kudus menolong kita semua pada saat malam hari ini untuk dapat berkonsentrasi, untuk dapat memahami, mengerti, terlebih untuk melakukan firman Tuhan. Bukan soal berapa lama kita ngikut Tuhan, ya, bukan soal berapa banyak kita belajar, tapi yang Tuhan mau tunggu, Tuhan mau lihat dari kehidupan kita adalah sebuah perubahan hidup. Itu yang Tuhan mau lihat. Saya sangat yakin akan hal itu. Bagaimana hidup kita diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang baru yang sesuai dengan harapan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan perhatikan pada malam hari ini. Saya ajak kita semua membuka surat Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita aktif, sama-sama juga membacakan kebenaran ini. Sekali lagi, di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21, kita baca bersama. 2, ya. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejarlah yang dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, memang kayaknya ini harus bervariasi Bu Yumi, ya. Kalau lagi yang tinggi khotbah harus bisa dinaikkan begitu kayak apa gitu, ya. Saya jadi gak terlalu terlihat gitu karena saya harus duduk begini. Ya, jadi puji Tuhan, ya. Ya, jadi ini adalah sebuah nasihat yang sangat baik untuk kita dari seorang hamba Tuhan, yaitu Rasul Yakobus. Di sini dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Puji Tuhan. Ya, tentunya di sini Rasul Yakobus menasihati umat Tuhan, termasuk kita orang percaya pada malam hari ini, karena dia tahu, ya, bahayanya orang yang suka marah, ya kan? Dia tahu itu. Makanya dikatakan tadi, cepat, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar apapun itu.
kabar baik, kabar yang tidak baik, perkataan yang baik, ya dikatakan cepat dengar, tapi dikatakan tetapi lambat untuk berkata-kata. Nah, itu. Ketika kita dengarkan informasi dari luar, kita dengar itu, boleh kita dengar semua itu dengan cepat, tapi di sini dinasihatkan, ya lambat untuk berkata-kata, terlebih dari kita, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sesudah itu dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tadi di sini ada beberapa poin. Hendaklah dikatakan setiap orang cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata atau sedikit berbicara. Selanjutnya, lambat untuk marah. Kenapa? Karena dikatakan amarah itu tidak pernah mengerjakan yang namanya kebaikan, tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Itu hanya merugikan, ya pokoknya itu hanya membuat segala sesuatu yang tidak baik, apa namanya, merugikan. Coba kita lihat dulu di dalam Amsal pasalnya yang ke-29, Amsal 29 ayat 22. Coba kita baca dulu ayat 29 ayat 22. Mari kita baca dulu Amsal pasal 29 ayat 22. Kita baca 2. Ya, si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Nah, jadi si pemarah itu dikatakan menimbulkan pertengkaran. Makanya dikatakan tadi, sebab amarah manusia itu tidak pernah mengerjakan kebaikan, tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Itu tadi dikatakan di sini. Jadi kalau sifat pemarah itu tadi dikatakan itu hanya menimbulkan pertengkaran, hanya menimbulkan kerugian lah pokoknya. Begitu. Itulah sebabnya kita dinasihati oleh hamba Tuhan yaitu Rasul Yakobus tadi, supaya kita membuang itu, supaya kita meninggalkan itu. Ya, gak usah itu dipelihara, gak usah itu terus dipertahankan sifat seperti itu. Ya, puji Tuhan. Nah, sekali lagi, amarah atau sifat pemarah adalah suatu penghambat atau penghalang pertumbuhan kerohanian seseorang. Sekali lagi, sifat pemarah, ya, kalau itu dimiliki seseorang, itu adalah sebuah penghambat, sebuah penghalang untuk maju di dalam Tuhan. Percaya, itu sebabnya tadi dinasehati kita supaya kita buang ini, sifat seperti itu. Kenapa? Karena itu hanya merugikan. Sekali lagi, amarah atau sifat pemarah adalah suatu penghalang, penghambat pertumbuhan untuk pertumbuhan kerohanian seseorang, siapapun kita, mau hamba Tuhan, mau jemaat. Ini sifat pemarah, ini adalah sebuah penghalang, sebuah penghambat untuk kemajuan kerohanian, untuk pertumbuhan kerohanian. Puji Tuhan. Jadi kalau seseorang yang memiliki sifat pemarah atau cepat marah, cepat tersinggung, itu tidak mengerjakan kebenaran, itu tidak mengerjakan kebaikan, tetapi itu hanya menimbulkan kerugian dalam hidup seseorang, maka kebenaran menyatakan sifat ini harus dibuang. Harus dibuang. Gak boleh itu dipertahankan. Dan sering kita berkata, ini memang saya sudah begitu, memang sifat saya begitu, memang saya sudah begitu dari semuanya. Itu gak perlu kita pertahankan. Tapi berulang-ulang kalau kita membaca, khususnya di dalam surat Paulus sangat banyak juga itu, supaya kita membuang semua itu. Ya,
Coba kita baca dulu Kolose pasal 3 ayat 8. Puji Tuhan, kita mundur ke belakang sebentar. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 8. Kita baca Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10. 2 ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau di sini diberi judul manusia baru, artinya gini, sebagai manusia yang sudah perbaharui, dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan ke dalam terang, maka hidup kita harus sesuai dengan panggilan itu. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dikatakan hendaklah kamu hendaklah hidupmu berbadanan dengan panggilan Kristus. Itu berbadanan itu artinya sesuai. Ya, kalau nggak salah pernah saya sampaikan bahwa ada 3 panggilan. Pertama, panggilan keselamatan, ya, dimana kita dipanggil keluar dari kegelapan dan dibawa kepada terang Kristus. Itu panggilan keselamatan. Nah, keluar ya dari kegelapan. Berarti kalau kita sudah keluar dari kegelapan, Tuhan sesuai hidup kita itu berarti tidak ada yang namanya kegelapan. Ini salah satu seperti yang dikatakan gelap itu, ya seperti amarah begitu. Nah, artinya gini, kalau kita sebagai orang yang sudah dipanggil Tuhan, itu yang disebut gereja, eklesia kan, ya itu orang-orang yang dipanggil dari kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib, ya kan itu. Nah, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 seperti itu dikatakan. Nah, Paulus mengatakan hendaklah hidupmu berbadanan dengan panggilan Kristus. Nah, panggilan Kristus, kenapa dikatakan panggilan Kristus? Karena kita memang adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Jadi kalau kita masih tetap hidup dalam kegelapan, berarti tidak sesuai dengan panggilan itu. Tidak sesuai. Karena eklesia atau gereja itu sendiri kita sendiri. Ini yang kita tempati gedung gereja, tapi gereja itu sendiri adalah kita ini, orang-orangnya. Nah, sudahkah benar-benar kita keluar dari kegelapan itu? Nah, kalau masih kita memiliki tadi ini hal-hal seperti ini, sifat ini, ya pemarah, berarti kan kita masih tetap tinggal dalam kegelapan. Nah, sekali lagi, karena ini tadi semua hanya untuk merugikan tadi, maka dikatakan diperintahkan supaya kita membuang semua ini. Puji Tuhan. Nah, kita akan melihat dulu, benarkah kalau sifat pemarah itu merugikan? Kita akan lihat dulu salah satu contoh. Di dalam perjanjian lama ada seorang tokoh yang bernama Naaman. Naaman ketika mendengar dari pembantu yang ada di rumahnya, yaitu orang Ibrani, seorang perempuan yang pernah ditawan, lalu bercerita kepada nyonyanya dan mengatakan seandainya Tuhan itu mau pergi ke Samaria, maka di sana ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan, yaitu maksudnya Elisa. Dan begitu, sehingga mendengar itu, maka Naaman bergegas untuk pergi ke Samaria. Lalu begitu di sana, ya, rupanya kedatangan daripada Naaman ini cuman gara-gara kurang dihargai, merasa kurang dihormati. Karena begini, begitu dikatakan Naaman bersama orang-orang yang bersama dengan dia sampai di halaman rumah di mana Elisa tinggal, maka
Elisa langsung berkata kepada pembantunya, anak buahnya, dalam arti itu Gehazi ya kalau nggak salah ya. Lalu dikatakan, suruhlah orang itu pergi membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Lalu mendengar itu, Naaman ini rupanya punya sifat pemarah, gampang tersinggung, sehingga dikatakan gusar hatinya. Oh, aku pikir tadi dia itu keluar lalu paling tidak menggoyang-goyangkan tangannya di atas kepalaku. Ini cuma disuruh saya pergi ke sungai Yordan. Lebih baiklah sungai-sungai di dalam negeriku, bukankah sungai di tempatku lebih bagus? Sehingga apa? Hampir saja Naaman ini kehilangan berkat yang besar. Dia kan kena penyakit kusta, penyakit yang menjijikkan. Tetapi itu tadi, karena kurang merasa dihargai, kurang merasa dihormati. Nah kan seringkali, kenapa sih orang marah? Apa yang membuat orang marah? Karena kurang dihargai, karena kurang apalah gitu ya kan, kurang sependapat lah, dan lain sebagainya. Begitu. Coba kita lihat dulu. Ya, walaupun saya sudah ngomong tadi, tapi supaya lebih jelas bagi kita. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Coba kita perhatikan dulu, supaya kita ini nanti lebih paham ya, bahwa apa itu ya, itu hanya merugikan saja, tak ada untungnya ya. Puji Tuhan. Coba kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 15 lah gitu ya. Puji Tuhan. Nah, atau dari ayat 4 lah. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya kau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya lah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpaling ia dan pergi dengan panas hati. Sampai di situ dulu. Inilah kalau orang memiliki sifat pemarah. Jadi namanya begini, waktu Naaman itu pergi ke Elisa, belum tatap muka, belum. Karena apa? Naaman, Elisa kan tahu kalau dia sudah datang, bahkan sebelum datang sudah tahu, gitu. Lalu disuruh kemudian, suruh aja dia. Jadi anak buahnya yang disuruh keluar, Elisanya nggak keluar rumah, anak buah disuruh aja dia pergi. Lalu karena melihat seperti itu, maka kita lihat tadi Naaman ini gusar, artinya marah sekali dia. Lalu dia mau putar balik, mau pulang. Dia seorang yang kena atau menderita penyakit kusta.
Tapi lihatlah, kalau seandainya tadi tidak ada orang, nanti kita lihat, kalau seandainya tidak ada orang yang mungkin membujuknya, ya, maka dia akan pulang ke kampungnya dengan tetap menderita penyakit kusta. Itulah saya katakan tadi, hanya kerugian kalau kita memiliki sifat amarah atau pemarah, gampang tersinggung. Kalau kurang dihormati, kurang dihargai orang lain, lalu kita gampang tersinggung. Sehingga apa? Sebenarnya kita rugi. Kita yang rugi, bukan orang. Itu. Perhatikan ini. Ya, kita lihat kepada diri kita sendiri masing-masing. Bagaimana dengan kita? Masih adakah sifat seperti itu pada kita? Ya. Masih adakah sifat pemarah, sifat gampang tersinggung melekat pada diri kita? Masihkah? Saya mau katakan ini hanya merugikan kita. Lihat, ini Naaman kalau seandainya dia langsung putar balik kembali ke kampungnya, maka dia tetap sebagai orang yang menderita penyakit kusta. Tapi ayat 13 sampai 15, coba kita baca khusus ayat 13-15 ini. Ya, tetapi pegawai-pegawainya datang serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Abimelek itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada Abimelek itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Amin. Untung saja anak buah daripada Elisa ini, ya, mengingatkan, menegur tuannya, yaitu Naaman tadi. Karena dikatakan dari begini, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepada Bapak, rupanya ini anak buahnya ini orang yang memiliki sifat lemah lembut. Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya dari kesembuhan? Apalagi ini kan cuma perkara yang gampang kok, suruh benamkan diri, cuma nyaman aja di situ, mandi di sungai Yordan, celupkan badan 7 kali. Akhirnya apa? Iya juga ya. Akhirnya dia turuti. Tapi saya mau katakan, karena tadi ini si Naaman punya sifat pemarah, gampang tersinggung, hampir saja dia kehilangan berkat yang besar. Jadi itu sebabnya saya katakan tadi, kalau kita mempertahankan sifat itu, sifat pemarah, gampang tersinggung, gampang marah, dikit-dikit marah, maka itu hanya merugikan kita. Itu hanya merugikan kita, percayalah. Apalagi kalau sampai ada umpamanya tersinggung karena dengarkan firman Tuhan, itu lebih parah lagi. Tidak tahu lah, ya, di Batu Raja nggak ada lagi yang seperti itu. Tersinggung dengarkan firman Tuhan, padahal dia sebenarnya ya walaupun berat tapi sebenarnya repot itu. Orang yang tersinggung berarti nggak siap dibenahi. Orang yang marah dan tersinggung dengan firman Tuhan berarti nggak siap diperbaharui, nggak siap diubahkan. Nah, itu repot itu. Nah, makanya tadi saya katakan sifat pemarah, gampang tersinggung ini harus kita buang dari kehidupan kita. Tidak usah itu dipertahankan, harus dibuang terus, ya. Dan mau diperbaharui dari sehari ke sehari sampai kita ya memiliki, dikatakan tadi, mirip dengan Kristus. Haleluya. Karena apa? Itu targetnya, gitu lah. Menjadi serupa dengan gambaran kadiknya, juga dikatakan gambaran anaknya. Puji Tuhan. Jadi kita harus mau diperbaharui. Jangan kita katakan itu hanya merugikan kita, percayalah. Nah, puji Tuhan. Jadi kita lihat. Tetapi ada satu contoh yang tentang seorang yang lemah lembut.
Coba kita lihat dulu di dalam Matius pasalnya yang ke-15. Coba kita buka Matius 15 dulu. Iya, puji Tuhan. Kalau ini sifat yang sangat lemah lembut, ya itu yang perlu kita contoh. Ya, berbeda dengan seorang, yaitu perempuannya si Siropenisi ya, atau perempuan Kanaan gitu ya. Di dalam Matius pasal 15 ya ayat 21 sampai dengan 28. Puji Tuhan. Coba kita lihat. Wah, ini luar biasa kalau ini. Coba kita baca aja lah, mulai dari 21 sampai dengan 28. Lengkap semua, kita baca. 2 ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Ini memiliki sifat yang lemah lembut. Dikatain anjing. Apakah perempuan ini langsung marah? Ketika pertama dicuekin dulu, ya, dicuekin dulu oleh Tuhan, sampai murid-murid berkata, "Tuhan, suruh dia pergi, dia mengikuti kita." Lalu yang kedua, Yesus bilang, "Aku diutus hanya kepada keturunan Israel yang terhilang." Nah, banyak orang di luar sana mengutip ayat ini, itu kan Yesus itu hanya untuk orang Israel, tapi nggak dilanjut ke bawah. Yang sebenarnya ini Yesus kan pasti memuji iman orang ini sampai di mana dia imannya gitu. Dan ternyata wah, luar biasa imannya, dan kita lihat dia memiliki sifat yang lemah lembut. Berbeda tadi dengan Naamah, ya kan? Berbeda dengan Naamah, karena kurang dihargai, kurang disambut begitu, langsung marah, dia mau putar balik. Tapi kita lihat di sini perempuan ini luar biasa, ya. Ketika dia pertama mengatakan, "Kasihanilah aku Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Terus, tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada dia, "Suruhlah dia pergi, dia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Lalu Yesus ngomong, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat lagi. Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Yesus seperti lebih pedas ngomong, tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Artinya gini, bahwa perempuan ini ya dikatain anjing. Waduh. Tapi apakah dia tersinggung? Tidak. Apakah dia marah lalu dia mundur? Tidak. Inilah sifat yang lemah lembut. Nah, ini yang Tuhan mau kita miliki sebagai umatnya. Dan Yesus sudah memberikan teladan, makanya dikatakan, "Belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan..." Matius 11 ayat 29. Belajar kepadaku. Nah, puji Tuhan. Nah, ini bagaimana dengan kita? Berpuluh-puluh tahun mungkin kita ikut Tuhan, tapi sifat pemarah, sifat gampang tersinggung,
Masih tetap terus kita pertahankan, masih tetap. Makanya saya katakan tadi, bukan soal berapa lama kita ikut Tuhan, bukan soal berapa banyak kita belajar, tapi yang Tuhan mau adalah sebuah perubahan hidup dari kehidupan kita. Tuhan mau supaya hidup kita diubahkan. Puji Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Jangan kita membuat sandungan. Orang lain tersandung. Kok begitu? Itulah bahasa tersandung. Apa itu bahasa tersandung? Kok hamba Tuhan kok kayak gitu? Kok? Nah itu pasti. Kalau bahasa tersandung pasti begitu. Kok begitu? Kok orang Kristen kayak gitu? Kok anak Tuhan kok kayak gitu? Kalau sudah pakai kok begitu ya sudah. Itu bahasa tersandung namanya. Makanya jangan membuat sandungan. Ya. Jangan membuat orang lain tersandung. Yang tadinya orang itu mau datang sama Tuhan, tapi karena mungkin melihat cara hidup kita, maka orang itu seperti mengurungkan. Nah, itu namanya tersandung, gak jadi melangkah, tersandung. Renungkan baik-baik ini. Saya dulu orang yang sangat keras, tapi saya nggak mau mempertahankan itu. Saya masih ingat dulu waktu sekolah di SNTA. Karena harus kos-kosan di rumah kos gitu. Di rumah kos itu bukan 2-3 orang, tapi banyak karena mereka membuat rumah kos gitu. Dulunya saya hari-hari mau berantau. Di situ kan kadang gantian ada giliran untuk ngangkat air dari sungai. Ya pernah itu. Jadi karena ya sebenarnya giliran orang itu tapi nggak bergerak, akhirnya kami yang ngangkat begitu. Gara-gara itu mau berantem lagi. Ya, bahkan sampai kalau ingat saya, paman saya sendiri pernah saya tinju. Aduh, sekarang dia tentara. Dia sekarang ada di Parapat dia tugasnya. Tapi sekarang kami terus sering kontak dengan lewat HP. Saya pernah minta maaf sama dia. Puji Tuhan. Itulah dulu saya. Tapi lambat laun terus dikikis. Tuh. Sampai pernah dulu saya ke mana itu di Jawa Tengah ya. Apa itu namanya itu? Pekalongan. Ya, dulu tahun berapa itu? Lalu di situ ada beberapa hamba Tuhan. Dia tanya, kamu orang apa? Orang Batak? Loh, kok orang Batak kok kayak orang Jawa? Ah, yang benar kau ini. Lihat aja muka saya seperti begini. Ya, tapi kok perkataanmu dari tadi kok kayak gitu katanya. Loh, menurut dia seperti itu, tapi menurut saya masih keras. Tapi penilaiannya seperti itu. Maksudnya gini, gak perlu kita pertahankan. Oh, saya memang orang yang begini, memang sudah dari semua, sudah lahir dan lahirnya sudah begitu. Ngapain kita pertahankan itu? Kalau itu memang Tuhan larang gitu. Nah itu, jadi mari kita belajar. Ya, mari kita belajar seperti tadi perempuan itu lemah lembut gitu. Dikata-katain apapun, tapi dia semakin lembut, semakin dekat dia. Akhirnya apa? Dia menerima berkat yang besar. Anaknya disembuhkan. Puji Tuhan. Jadi sifat pemarah, sifat gampang tersinggung itu bisa juga penghalang berkat buat kita. Karena itu mari kita tinggalkan dan buang semua itu. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita buka sekarang di dalam Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Puji Tuhan. Mazmur pasal 37. Kita baca Mazmur pasal 37 ayat 8 sampai 9. Puji Tuhan. Atau mulai dari ayat yang ke-7. Ayat 7, 8 sampai 9. 2 ya. Berdiam diri biarlah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Amin. Ya, 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Puji Tuhan.
Jadi dikatakan berdiam dirilah. Lalu di sini dikatakan jangan engkau marah karena melihat orang berhasil, orang berdosa berhasil, kan banyak seperti itu. Artinya di dalam kitab Amsal dikatakan janganlah hatimu iri karena melihat orang berdosa berhasil dalam hidupnya. Maksudnya apa? Mungkin kita dapat menyadari bahwa begini, kita karena merasa sudah pengikut Tuhan, setia ke gereja, tapi hidup kita itulah. Sementara kita lihat tetangga kita jauh dari Tuhan, hidupnya amburadul, tapi kok sepertinya banyak berkat begitu. Nah, itu yang dimaksud di sini. Jangan marah karena melihat seperti itu, tapi tetaplah pertahankan cara hidup yang benar, karena sungguh masa depan ada. Itu dalam firman Tuhan. Ya, masa depan ada, masa depanmu ada, tapi dikatakan masa depan orang fasik tidak ada, karena dikatakan sebentar mereka akan ditiup angin seperti sekam lalu tidak ada lagi. Nah, itu. Jadi artinya gini, jangan karena kita lihat sementara kita melihat diri kita mungkin merasa setia ikut Tuhan, rajin beribadah, lalu kita melihat orang yang jauh dari Tuhan hidupnya sukses, lalu jangan gara-gara itu kita berubah, tergeser maksudnya cara hidup kita. Udah kalau begitu, untuk apa saja setia, untuk apa mempertahankan hidup suci, lebih baik seperti orang itu. Nah, jangan sampai marah dalam hatimu sama Tuhan apalagi. Karena apa? Karena mungkin seperti ada kekurangan ketidakadilan, maksudnya begitu. Ya, tapi di sini katakan tadi, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi gak pernah membawa kebaikan. Pertengkaran tadi dikatakan, nah, karena itu kita disuruh berhenti. Tadi dikatakan buang, terus tanggalkan dari dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya jangan lagi itu terbawa-bawa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Karena itu mari kita terus belajar, ya, belajar. Memang belum ada yang sempurna, tapi mari kita terus belajar. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di dalam Matius 5. Apa kata Yesus? Orang yang berbahagia, salah satu orang yang berbahagia itu adalah ketika memiliki sifat lemah lembut. Coba kita baca dulu itu ucapan bahagia khotbah Yesus di bukit di dalam Matius pasalnya yang ke-5. Puji Tuhan. 2, ya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Puji Tuhan. Apa maksudnya di sini? Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Maksudnya bumi yang mana? Maksudnya apakah jadi miliknya bumi? Nah, maksudnya di sini seperti ini. Kalau kita punya sifat yang lemah lembut, maka orang lain menerima kita semua. Gak ada orang yang menolak kita kalau kita memiliki sifat yang lemah lembut. Artinya banyak kawan kita, semua kawan kita. Dan kalau sudah semua manusia kawan kita di dunia ini, nah itu enak sekali. Sepertinya serasa kita memiliki dunia ini. Kenapa? Kita pergi ke sana enak di situ. Kita pergi ke sana itu kawan, pergi ke sana itu kawan. Gak ada yang memusuhi kita kalau kita lemah lembut. Tapi coba kalau kita memiliki sifat pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit, gak ada orang yang dekat dengan kita. Gak ada. Makanya seperti salah satu syarat yang dinasihatkan Paulus untuk jadi diaken, jadi pendiri jemaat, bukan pemarah, tapi pemarah. Itu salah satu syarat untuk jadi pendiri jemaat atau diaken. Udah tahu lah itu pelayan Tuhan. Bukan pemarah, tapi peramah. Nah itu. Saya mau katakan kepada kita semua, untuk berteman itu kita nggak usah pilih-pilih. Dengan si anu dekat, tapi kalau dengan itu jauh. Artinya itu kita apa ya? Kalau dengan itu nggak semasukan, kalau dengan ini. Lah, jadi artinya itu apa ya? Kurang bagus begitu. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Dengan semua orang.
Dan untuk bisa seperti itu adalah milikilah sifat lemah lembut. Ketika kita memiliki sifat lemah lembut, rasa-rasanya kita itu ya seperti memiliki seluruh. Karena apa? Dengan siapapun kita akan diterima. Ada dulu ini ada seorang yang sebenarnya dulu itu ya umat Tuhan lah, saya katakan begitu. Tapi sekarang nggak tahu gimana gitu ya. Ya dinasehati apa gini. Dia ini memiliki sifat pemarah, gampang tersinggung, pokoknya luar biasa lah kalau menurut penilai saya. Sementara dia ini adalah tukang berdagang lah, dagangan kayak kue-kuean begitu ya kan, jual kue keliling di tetangga apa semua gitu. Tapi aneh, dia ini karena sifatnya pemarah, dia musuhan semua. Lalu kalau dia jual, siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli kan? Loh, akhirnya apa? Akhirnya berhenti dia jualan. Siapa lagi mau beli? Semua dimusuhi. Tidak ada. Aku satu orang pun. Kenapa? Karena sifat pemarahnya tadi, gitu ya kan? Marah dan gampang tersinggung. Lama-lama semua satu blok itu gak ada kawannya. Akhirnya pindah ke negeri orang untuk jualan. Di sana pun juga seperti itu. Akhirnya apa? Gak ada yang menerima. Makanya tadi kalau ini kenapa tadi katakan kalau berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Maksudnya itu pengertian tadi. Ya, kalau kita memiliki sifat pemarah atau terus tidak ada orang yang mau dekat sama kita. Tidak ada. Sayang. Kalau semua jadi teman kita kan enak gitu. Suatu saat kita mungkin butuh apa tuh gimana atau apa itu enak gitu. Kenapa? Semua teman kita. Tapi coba kalau ada masalah karena amarah tadi, aduh, paling gak enak itu sebenarnya kita tersiksa. Ya, puji Tuhan. Ya, memang ini bukan oleh buat dan gagah ya, bukan oleh buat dan gagah daging kita untuk bisa memiliki itu. Ya, itulah sebabnya kalau kita lihat dalam Galatia pasal 5, salah satu buah roh adalah kelemah lembutan. Jadi itu aja. Kalaupun ada orang mengatakan aku sudah benar, kamu sudah benar, oh sudah. Tapi nggak memiliki sifat lemah lembut, agak ragu saya. Ya, betul, agak ragu saya kalau nggak memiliki sifat lemah lembut. Kenapa? Salah satu buah roh adalah kelemah lembutan. Walaupun mungkin diperlakukan kita seperti apa, kita harus punya prinsip. Mau kamu jahat sama saya, mau kamu cuek sama saya, engkau tetap saudaraku. Itu harus prinsip seperti itu. Iya. Jadi seperti itu. Pegang itu prinsip itu. Mau kamu apain pun saya, mau kamu jahatin saya, mau kamu apain saya, engkau tetap saudaraku. Begitu. Haleluya, puji Tuhan. Itu latihlah diri seperti itu. Maka dikatakan tadi oleh Yesus, berbahagialah orang yang lemah lembut, ya, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita harus mau diubahkan. Kalaupun mungkin sifat manusia lama kita ada sifat pemarah, ada sifat gampang tersinggung. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, kalau kita sudah dipanggil dari kegelapan ke dalam terang, maka mari kita mau diubahkan. Haleluya, puji Tuhan. Orang yang lemah lembut itu gampang dibentuk, ya, gampang dibentuk. Tapi kalau orang yang keras tadi itu susah dibentuk. Itu sebabnya kenapa kalau orang yang keras itu dibakar dulu, baru nanti dibentuk. Itu gampang dibentuk. Maksudnya dibakar lewat apa? Lewat masalah, lewat penderitaan, ya, lewat persoalan. Diizinkan dulu menimpa dia, baru nanti gampang dibentuk. Ibarat besi yang keras itu supaya gampang dibentuk itu dibakar dulu. Setelah dibakar baru kita lihat dipukul, lalu dibentuk sesuai dengan maunya si pandai besi tadi. Akhirnya dibakar dulu. Nah, demikian juga kita, Tuhan mau supaya kita itu ya diubahkan menjadi manusia-manusia baru. Kita umat yang telah dipilih, yang telah diselamatkan,
Tuhan mau supaya kita mau diubahkan, mau diperbaharui dari sehari ke sehari, sehingga hidup kita semakin hari semakin mirip dengan karakter Kristus. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Karena itu, mari ya kita mau renungkan kebenaran ini dan kita mau diubahkan. Jangan pertahankan sifat-sifat yang tidak baik tadi. Haleluya. Jangan sampai nanti kita membuat sandungan, ya. Jangan sampai orang lain tersandung, ya. Nah, karena apa? Karena memang Tuhan ajarkan kita supaya kita menjadi orang yang lemah lembut. Puji Tuhan, Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 11 ayat yang ke-29, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, sama aja rendah hati dan lemah lembut. Nah, puji Tuhan, jadi guru kita aja dia memiliki sifat yang lemah lembut. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, karena itu mari Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hatimu. Kita sama-sama berdiri. Haleluya, kita akan nyanyi dulu satu pujian, berkaryalah Roh Kudus di sini. Kita buka hati kita. Haleluya, kita izinkan haleluya Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Haleluya, haleluya. Walaupun kebenaran firman Tuhan secara sederhana dan secara singkat saya sampaikan pada saat ini, tapi intinya kita sudah dapatkan. Haleluya, Tuhan mau supaya kita memiliki sifat yang lemah lembut. Haleluya, haleluya. Buanglah segala sifat-sifat amarah, sifat gampang tersinggung. Buang itu, jauh-jauh, tinggalkan itu sebagai manusia baru. Haleluya, haleluya. Biarlah kita mau diperbaharui dari sehari ke sehari. Haleluya, supaya kehidupan kita benar-benar jadi berkat dimanapun kita berada. Berkarya Roh Kudus di sini. But
haleluya, haleluya. Roh Kudus, jamah setiap kami pada malam hari ini. Jamah setiap kami pada malam hari ini. Berkaryalah Engkau Roh Kudus dengan kuat kuasa-Mu. Jamah setiap kami Tuhan. Haleluya, ubahkan hidup kami Tuhan. Ubahkan hidup kami. Haleluya, perbaharui kami oleh kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, berkarya dalam Kudus pada saat ini. Kami membuka hati kami untuk Engkau Roh Kudus. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami. Haleluya, tidak ada yang terlewatkan pada saat hari ini. Biarlah semua dijamah oleh kuat kuasa-Mu. Haleluya, ubahkan hidup kami, perbarui hidup kami. Berikan kami kerelaan hati, berikan kami sifat lemah lembut. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus zaman. Yesus zaman. Yesus jalan segenap hidupku. Kami dapat di hatiku. Semua Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Tuhan, ketika kita pertahankan sifat pemarah, gampang tersinggung dalam hidup kita, sesungguhnya kita tidak pernah mengalami damai sejahtera. Tapi ketika kita tinggalkan sifat ini, ketika kita buang sifat pemarah, kita buang sifat gampang tersinggung, maka di saat itulah ada damai sejahtera tumbuh dalam kehidupan kita. Sebab di mana kebenaran, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat daripada haleluya kebenaran akan muncul tumbuh damai sejahtera, ketenteraman, kesejahteraan. Haleluya, sekali lagi Yesus jamah. Yesus jamah segenap hidupku. Amin, amin, haleluya, haleluya. Kami dapat di hatiku. Semua akan berubah dan Yesus jamah ku cari baru. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik dalam surga, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau sudah menjamah setiap kami pada malam
kami semua dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Biarlah sikap kerendahan hati, sifat lemah lembut mulai dari hari ini boleh terus tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Pegang tangan kami Roh Kudus, biarlah Engkau terus bekerja dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Dan pujilah Engkau Bapa di sorga, ingatkan terus firman dalam hidup kami dan mampukan kami hidup sesuai firman-Mu. Ini doa kami kepada Bapa. Kami berdoa kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk hamba yang sudah memberkati menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah diberkati dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dan tiba saat kita akan memberikan korban persembahan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala yang akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan, saya yakin bahwa malam ini kita sudah menerima berkat. Amin. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan dan beri hamba-Nya kita menalu yang sudah memberkati kita semuanya. Biarlah kita boleh menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang lembut hati, ada penguasaan diri, jangan suka marah, merugikan diri sendiri. Amin. Amin. Allah itu akan merugikan diri kita sendiri dan berkat itu tidak akan sampai sama kita. Puji Tuhan, saya sebagai ketua wilayah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah haleluya berkumpul sepanjang hari di tempat ini. Kami boleh bersama-sama berdoa, kami boleh bersama-sama haleluya mengadakan rapat untuk haleluya kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di wilayah Tujuh ini. Dan terakhir tahun 2024
ya di Batu Raja. Dan selanjutnya Januari ya, Januari itu di mana? 12 tempat Tante Jane ya. Puji Tuhan ya. Bisa akhir ya sayangnya. Di unit 12 tempat Pendeta Jane. Dan diberkati kita semua, pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih juga buat jemaat-jemaat Tuhan, haleluya, yang sudah memberkati kami hamba-hamba Tuhan sehingga kami bisa ya datang, bisa ya terima snack yang ada, kami boleh makan siang. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mempersiapkan semuanya ini. Dan selesai ini jangan pulang ya, kita makan bersama ya. Amin, jemaat-jemaat. Amin, jemaat-jemaat. Kita makan bersama ya. Haleluya, dari jemaat untuk jemaat juga. Haleluya, tante yang dia masak. Luar biasa ya. Saya maunya ini sebenarnya penuh ya. Kita menerima berkat secara rohani malam ini luar biasa loh. Haleluya. Ini sebagaimana biasa hari Kamis yang datang ini. Ya. Ya kita inilah yang terima berkat ya. Supaya kita terus diberkati oleh Tuhan.